Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar dengan hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia. Ketemu lagi sama Max Nata, dan tentunya hanya di Kongko bareng komunitas, acara spesial di Kota Solo yang menghadirkan komunitas-komunitas dan juga membahas secara santai aja kita ngobrolnya, kulik-kulik komunitas lebih detail. Siapa tahu ada salah satu komunitas yang jadi minat Anda dan untuk bergabung di komunitas tersebut. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari teman-teman komunitas Transit. Ya, Sentra Transformasi Peradaban. Wah, luar biasa. Dari namanya kayaknya ini sudah anak muda banget. Dan ini sudah hadir foundernya secara langsung, ada Mas Hasan. Siap. Apa kabar Mas Hasan? Sehat. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ngomongin soal komunitas, ini anak muda pasti nggak jauh dari yang namanya komunitas. Bisa jadi satu anak muda ini komunitasnya bisa dua atau tiga. Menyesuaikan keinginan. Betul. Biasanya bakatnya banyak, komunitasnya juga banyak, gitu ya. Apalagi mahasiswa, karena ini adalah salah satu komunitas yang basisnya memang mahasiswa. Betul. Dan juga pelajar juga ya, ada siswa juga. Mas Hasan, kalau ngomongin soal transit ya, ini kan Sentra Transformasi Peradaban. Ini komunitas apa sih? Kayaknya namanya udah kayak generasi emas 2045 gitu. Namanya agak berat ini. Ya, agak berat emang untuk anak muda. Biasanya kan anak motor gitu ya. Ya, jadi Transit itu komunitas yang bergerak di pemberdayaan masyarakat berbasis rumah baca. Baik. Jadi kita punya beberapa rumah baca, kita kerjasama dengan Taman Cerdas juga yang ada di Kota Solo, yang dimana kita hadirkan teman-teman mahasiswa yang sedang transit belajar di Kota Solo untuk berdampak langsung ke masyarakat. Makanya namanya transit. Jadi teman-teman yang sekarang baru belajar di kampus-kampus di Solo, kan biasanya bukan asli orang Solo. Betul. Dan nanti selesai kuliah kan pulang dari Solo kan itu kan. Jadi kan mereka kita anggap sebagai transit di Solo belajar. Nah, selain belajar, teman-teman kita ajak untuk bareng-bareng memberdayakan masyarakat lewat rumah baca. Jadi ini adalah komunitas yang geraknya di literasi dan pemberdayaan masyarakat. Kira-kira gitu, Mas. Keren ya. Kalau ngomongin soal literasi, memang ini jadinya agak berat. Agak berat. Cukup berat. Tapi untuk anak muda memang seharusnya arahnya ke situ. Ya. Karena kita lihat minat baca di Indonesia, di anak-anak kita sangat minim. Cukup memprihatinkan. Ya, cukup memprihatinkan. Kalau transit ini sendiri proses perjalanannya mulai dari kapan? Boleh diceritakan? Jadi transit ini kita mulai dari 2020, Mas. 2020 pasca Covid atau pas Covid pada saat itu. Iya. Nah, itu kita pada saat itu atau saya ada satu pelatihan di Jawa Timur, lebih tepatnya di Jombang. Nah, setelah itu kemudian kita ada analisis sosial di salah satu komunitas. Komunitas kita yang kemudian kita dapat adalah rumah baca Gang Masjid. Di sana, di Jombang. Di Jombang. Nah, rumah baca Gang Masjid ini itu dikelola oleh suami istri, yang dimana mereka punya rumah, delalah punya ruangan atau teras yang cukup luas. Jadi setiap bulan mereka berdua ini kemudian mensedekahkan sebagian gajinya untuk beli buku, untuk beli media pembelajaran, untuk berbagai kegiatan yang kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak di sekitar rumah baca itu. Dari situlah kemudian gratis berarti ya? Gratis, tidak berbayar dan cukup menyenangkan karena kegiatannya cukup dinamis, tidak monoton kan gitu. Dan banyak sekali eksplorasi yang kemudian dirasakan oleh anak-anak di situ tentang nilai-nilai kehidupan, tentang bermasyarakat, tentang dunia kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian mengilhami kita, wah kita harus buat nih di Solo. Harus ada nih di Solo kan gitu kan. Dari situlah kemudian kita buat rumah baca teras sharing. Di rumah saya, awalnya di kamar saya, berarti kurangnya 3x3 lah kurang lebih. Jadi situlah kemudian kita minta, biasanya orang tua kan punya rumah untuk anaknya setelah nikah. Betul. Nah, kita minta dulu kita buatlah rumah baca teras sharing. Dari situ ya awal mulanya. Buku-bukunya dari mana? Buku-bukunya dari kita sendiri.
Kemudian kalau kita kan basisnya UMS nih. Iya. Di UMS itu ada satu apa namanya? Jadi KTM itu bisa dibuat atau menukarkan voucher buku 100.000. Baik. Nah, ternyata banyak teman-teman yang ambil. Kita kumpulkan, kita ambil bukunya, untuk rumah baca rumah terasering. Termasuk rak bukunya, macam-macam itu pure sumbangsi dari teman-teman. Ada yang 10.000, ada yang 50.000, kan gitu seterusnya. Sampai akhirnya buku itu kumpul dan lain sebagainya sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Betul. Kegiatan di rumah terasering ya? Rumah baca terasering itu apa saja? Sama kayak yang inspirator di Jombang, apakah mengundang anak-anak sekitar atau seperti apa? Ya, jadi kurang lebih sama, tapi kita namai transit mendidik. Transit mendidik. Transit mendidik. Jadi karena kita nggak menggunakan diksi mengajar, karena mendidik bagi kita agak berbeda dengan mengajar. Baik. Karena kalau mendidik kita betul-betul bagaimana teman-teman itu diajak untuk mengeksplorasi, berpikir, punya pendapat dan seterusnya. Nah, fokus utama kita per hari ini sampai hari ini itu masih ke ranah transit mendidik. Baik. Kita pakai modul namanya ARKA, Mas. Modul, ada modulnya. Ada ini modulnya. modul untuk siapa? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. ARKA namanya. Apa itu? ARKA itu A-nya aktivitas, R-nya refleksi, Ya. K-nya konsep, A yang terakhir aksi. Jadi kita tidak berbasis ceramah. Baik. Jadi setelah kita melakukan aktivitas, anak-anak merefleksikan aktivitas, dari refleksi itulah lahirnya konsep. Konsep itulah inti mendidik. Baik. Konsep itulah yang kemudian inti pembelajaran, inti buku, baru kemudian aksi. Jadi kita memunculkan kesadaran tentang sesuatu aktivitas yang kita ajarkan pada saat itu. Oke, ini luar biasa ya sahabat TV 10, teman-teman mahasiswa hari ini juga bersumbang sih, turut memberikan kontribusi kepada masyarakat dari apa yang mereka punya, apa yang bisa dilakukan sama-sama meskipun itu bentuknya kecil seperti yang tadi diceritakan istilahnya urunan ya. Urunan 10.000 barang 20.000 atau terserah mau berapa, yang penting akhirnya terkumpul dijadikan rak buku, kemudian mungkin alat pembelajaran atau pembelian buku yang bisa didonasikan dan dibaca oleh anak-anak untuk meningkatkan literasi, betul ya? Betul. Nah, kalau dari 2021 ada rumah baca terasering 2020. Oh, 2020 ya, maaf. 2020 ada rumah baca terasering. Kemudian lambat laun sampai dengan 2024 kemudian muncullah transit. Nah, kalau di transit sendiri ini sepertinya tidak hanya satu. Kalau tadi kan awal mulanya dari satu tempat rumah baca ya. Kalau di transit apa kabar ini? Apakah sudah menjamah ke beberapa lingkungan yang ada di Solo? Ya, jadi transit ini sendiri adalah payung dari berbagai rumah baca yang kita kelola. Baik. Jadi alhamdulillah per hari ini ada beberapa titik yang kita bisa kelola, baik itu di rumah, baik itu di sekolah yang sudah nggak kepakai, baik itu di masjid, termasuk di taman cerdas. Iya, di Solo kan banyak taman cerdas ya. Solo itu kan sangat potensial, sangat banyak. Hampir semua kelurahan punya taman cerdas. Iya, sepertinya. Kan gitu. Cuman kehadiran mahasiswa ini kurang nih, atau mungkin tidak ada di taman cerdas itu. Sehingga kita berkolaborasi bagaimana teman-teman ini turun ke situ. Jadi hari ini transit ini sudah membawahi kurang lebih ada 12 rumah baca atau bahasanya TC itu. Menyesuaikan lokasi dan daerahnya. Ada yang di masjid, ada yang di rumah warga, ada yang di TC itu, kan itu kira-kira. Ini kalau misalkan dibuka untuk umum, khususnya kepada anak-anak ya berarti ya, untuk membaca ini. Jadi segmen kita sebenarnya kita bagi 3, Mas. Nah, apa itu? Segmen kita bagi 3. Yang pertama anak-anak. Anak-anak inilah yang kita ajar transit mendidik yang tadi. Kemudian remaja. Nah, remaja ini kita belum sampai ke segmen itu karena sumber daya kita belum sampai ke situ. Jadi remaja itu nanti kita akan setting bagaimana membuat aksi-aksi kecil. Lebih sedikit di atas levelnya dibandingkan anak-anak SD mungkin tadi yang anak-anak ya, anak SD dan anak bawahnya TK gitu. gitu. Nah, SMP SMA itu kita ajak untuk meng-create
apa namanya kegiatan aksi kecil yang langsung berdampak di masyarakat sekitar. Jadi penggeraknya adalah anak-anak atau remaja. Baru nanti orang tua sebagai support, baik material atau moral. Oke. Kalau yang ketiga, Ya. segmen ketiga apa berarti? Segmen ketiga orang tua. Orang tua. Orang tua. Jadi kita pencerdasannya terkadang gini Mas, terkadang yang kita dapat di apa namanya di lingkungan itu untuk merubah orang tua itu lebih baik kita merubah anak-anaknya. Justru dari perilakunya anak, sikapnya anak, kadang apa namanya omongannya anak itu merubah orang tua. Bisa jadi dari anak yang berubah kemudian orang tua jadi mikir. Itu bukan bisa jadi, sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Ada contohnya berarti. Ada contohnya. Ada mungkin mohon izin orang tua bapak yang merokok di apa namanya di rumah, di dalam rumah. Nah, saat kita mendidik itu kan kita nggak ngerokok tuh. Betul. Nah, anaknya itu apa namanya bersuara, bapak kok ngerokok ya? Padahal itu mentor-mentor kita, fasilitas nggak ada yang ngerokok. Bapaknya nggak ngerokok sekarang di rumah. Sekarang ngerokoknya di luar. Ini artinya ada perubahan attitude betul, ya. Betul. Ini luar biasa ya sahabat TV 10. Kayaknya semakin menarik dan nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10, balik lagi di Koko Kongko bareng komunitas dan tentunya masih sama Mas Hasan, founder dari Transit, Sentra Transformasi Peradaban. Nah, ini kalau tadi kita sudah ngomongin ada 3 target ya, yang apa ya, ingin di istilahnya bagaimana bisa memberikan kontribusi, merubah perilaku yang tadinya tidak baik menjadi baik dan lain sebagainya. Ini asasnya, awal mulanya medianya adalah rumah baca. Kenapa harus rumah baca? Ini juga penting mau saya tanyakan ini. Kenapa harus rumah baca ini? Padahal kalau transformasi masyarakat apalagi dewasa kan kayaknya sudah susah ini ya kalau ngajarin orang tua harus baca gitu. Ini kenapa dari baca? Jadi apa namanya rumah baca itu sebagai bentuk perkumpulan. Jadi kita berharap Mas, kebanyakan dari kita itu kan mohon izin. Kebanyakan dari kita, teman-teman mahasiswa itu saat KKN itu membawa program ke suatu daerah, kemudian dilaksanakan. Nah, terkadang program itu tidak relevan dengan daerah itu. Tidak sesuai kebutuhannya Jadi program sudah dibuat, padahal belum tentu masyarakat butuh ini gitu ya. Dan mungkin mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Itu kan sangat apa namanya disayangkan, baik sumber daya, mubazir gitu bahasa gitu kan. Nah, kita membuat rumah baca ini dan berdasarkan literasi itu untuk memberikan satu pendidikan atau kita pengen membuat sebuah aset yang dimana di masa depan anak-anak itulah dan orang tua itulah dan remaja itulah yang akan membawa perubahan di sekitar lewat rumah baca itu. Itu yang kemudian kenapa kok adanya rumah baca. Itu bentuk orang kumpul, orang kemudian berdiskusi, mungkin remeh-temeh awalnya, tapi akhirnya kemudian menjalar ke isu, kemudian langsung ke aksi kan gitu kan. Dan itulah yang kemudian kita tidak membawa program. Kita full mendidik untuk menciptakan kesadaran. Kira-kira apa nih yang kita risaukan di daerah kita? Entah itu banjir, entah itu sampah. Apa yang jadi masalah dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar ya. Dan jadi kita tidak langsung ke sana. Kita tidak langsung pengen memberantas banjir atau memberantas sampah, tidak. Tetapi kita menyadarkan ini loh ada isu di sekitarmu seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang kemudian kenapa adanya rumah baca itu. Jadi istilahnya kalau anak-anak sekarang ini apa ya, nggak terlalu peka sama lingkungan, terlalu banyak melihat gadget, sosial media, akhirnya tidak peka sama lingkungan sekitar, tidak punya empati. Jadi dari rumah baca ini bagaimana membangun ide, gagasan, kepekaan terhadap sekitar, jangan terlalu cuek. Karena memang awal mulanya Mas Hasan ini juga menciptakan Transit
ini juga berawal dari keresahan melihat lingkungan sekitar ya, sahabat Div 10. Tadi sempat cerita ya seputar tentang ketika dalam perjalanan kuliah itu sering melihat SMA. Oh, SMA. Sejak SMA. Sejak SMA itu melihat di lingkungan Solo di sekitar jalan itu banyak yang mungkin apa Mas? Tidak bisa sekolah, tidak punya tidak tempat tinggal, punya pekerjaan yang layak, hidupnya di jalan. kan Nah, gitu kan. dari kepekaan itulah kemudian ini dibangun dan pengen ditularkan kepada anak-anak kita yang semakin apa ya istilahnya sama gadget itu semakin tidak terpisahkan gitu ya. Dan menariknya ini Mas, itu kan saya SMA itu kurang lebih tahun 2016, 17, 18. Dan posisinya 2020 kita baru grade. Artinya ada jeda waktu saya itu menjaga unek-unek gitu. Bukan menjaga, memendam gitu. Bukan memendam, menjaga harapan. Oh, baik. Menjaga terus kemudian diasah dan sebagainya. Artinya kalau teman-teman ada keinginan, Iya. yang penting adalah dijaga dulu. Baik. Walaupun kita belum bisa melaksanakan tuh, kan itu. Kadang-kadang belum ada fasilitasnya. Iya. Support lingkungan belum memenuhi istilahnya. Tapi ada harapan besar. Ketika itu hal positif perlu dijaga ya. Perlu dijaga. Dan buat itu lingkungan yang kemudian mensupport apa yang kamu harapkan. Jangan nunggu. Kalau secara pribadi, personal experience, ini kan perjalanan yang tidak mudah karena ini basisnya sosial ya Mas ya. Tidak ada yang gaji, tidak ada yang tiba-tiba ngasih duit dan lain sebagainya kalau kita tidak usahakan. Dan kalau tidak diusahakan ini akan mati. Gitu kira-kira. Nah, perjalanan sepanjang mungkin 4 mau 5 tahun ya. Ini gimana ceritanya membangun seberapa susah dan mungkin ada cerita yang bisa menggugah teman-teman dan menginspirasi gitu. Karena ini kan tujuannya untuk masyarakat, tapi nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar nih. Satu, ini panggilan sosial, panggilan jiwa lah. Oke. Jadi panggilan jiwa agak naif sih, cuman ya memang itu adanya. Seperti itu kan, gitu kan. Panggilan jiwa yang saya pupuk terus untuk kemudian saya jaga dan akhirnya terrealisasi. Yang namanya, jangan pasti punya hobi kan Mas? Pasti. Mau berapapun kita bayar, untuk melaksanakan hobi itu kita bayar. Iya. Termasuk saya punya transit ini, justru malah terkadang kita ngeluarin duit untuk beli ATK lah atau apa. Tapi yakin dalam perjalanan itu Tuhan tidak diam. Baik. Ini yang saya rasakan. Jadi yang penting kita mulai. Ada banyak sekali peristiwa di mana saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh ATK, saya butuh itu. Itu terkadang tiba-tiba ada orang ngasih. Padahal kita nggak pernah kebayang gitu ya, orang itu akan ngasih nggak pernah kebayang. Betul. Yang kita pikirin cuma bingung kok ngendi gitu ya. Gimana gitu kan. Jadi ada semacam kayak penarikan energi lah. Baik. Kalau kita punya energi positif yang sangat kuat gitu kan, semesta itu akan mendukung untuk menggabungkan energi yang lain. Orang baik juga akan datang. Betul. Gitu ya. Jadi itu semacam tidak jadi rasionalitas nggak masuk lah gitu katanya. Jadi terkadang apa yang kemudian kita inginkan terjadi, satu itu. Yang kedua, banyak sekali orang tua yang kemudian selain terkadang tidak boleh anak itu ikut, ada juga cerita kayak gitu Mas. Tidak boleh ikut. Jadi kita pas baru mendidik tuh, baru belajar yang ditanya, disuruh pulang. Ada karena juga itu. Mungkin tidak percaya dengan kita, kan kita nggak berbasis kampus nih. Betul. Kita nggak berbasis kampus kan itu kan, tidak percaya dengan kita, tidak jelas kegiatannya kan itu kan. Mungkin belum dirasakan secara langsung. Kan. Tapi tidak sedikit juga yang merasa senang orang tuanya, kan itu kan. Didukung, kadang ada support dari orang tua secara tidak langsung kan gitu kan. Nah cerita-cerita itu yang kemudian kita membuat kita itu selalu terjaga dan semangat kan itu. Dan yang paling penting adalah balik lagi semua yang kita lakukan per hari ini itu tidak ada yang sia-sia kan gitu kan. Semua akan kembali ke kita. Jadi per hari ini apa yang kita lakukan itu adalah menanam kebaikan-kebaikan di masa depan untuk kita sendiri. Walaupun baiklah kita tidak ada yang gaji dan sebagainya kan itu kan. Tapi yang gaji langsung Allah gitu ya. Allah yang punya. Yang punya. Ini kalau bicara soal kegiatan,
tidak hanya membaca saja ya, ada kegiatan yang melibatkan pelajar. Tadi sempat kita obrolkan kegiatannya namanya apa Mas? Namanya Live in Society. Live in Society. Nah, itu pelajar itu bisa mengikuti kegiatan itu karena kerjasama dengan sekolah atau anak-anak yang ada di kampung atau di daerah itu kemudian di approach atau bagaimana? Nah, kalau anak-anak yang di kampung itu otomatis kalau kita punya TC di situ atau punya rumah baca itu kita ajak. Oke. Walaupun terkadang ada yang tidak mau, ada yang mau gitu ya. Yeah. Kalau di sekitar situ anak-anak otomatis kita ajak. Tetapi yang ini tuh yang beda Mas, bukan yang di sekitar kampung itu atau di sekitar rumah baca itu. Kita kerja sama-sama sekolah untuk membuat semacam mini KKN. Mini KKN. Mini KKN. Seperti apa itu? Jadi kita Live in Society itu ada 3 bulan pengerjaan. Yeah. Bulan pertama itu kita semacam bootcamp. Kita belajar tentang bagaimana mengorganisir masyarakat, kita belajar bagaimana manajemen isu, dan seterusnya. Bulan kedua itu kita riset, kecil-kecilan aja, apa yang dibutuhkan. Baru bulan ketiga itu pelaksanaan. Jadi anak-anak pelajar dari sekolah itu kita ajak untuk membuat satu program yang sesuai dengan keinginan atau tipologi masyarakat sekitar, gitu kan. Itulah membangun bagaimana satu dampak sekolah ke masyarakat, kan gitu kan. Termasuk bagaimana anak-anak itu atau pelajar itu punya kecenderungan sejak dini tentang lingkungannya. Lagi-lagi balik lagi kita pengen teman-teman itu punya satu bentuk kesadaran bahwa kita itu harus berkonsolidasi, harus bareng-bareng untuk menyelesaikan berbagai macam isu yang ada di tengah-tengah kita. Ini pekerjaan yang tidak mudah ya. Betul. Untuk anak-anak sekarang maksudnya. Betul. Karena anak-anak sekarang memang yang menjadi problematika hari ini adalah tentang empati, ketidakpekaan terhadap sekitar. Karena memang digitalisasi luar biasa hari ini. Luar biasa. Sangat luar biasa. Apa sih? Ini mungkin mendekati waktunya selesai. Ya, siap. Ini tantangan tersendiri apa sih buat Mas Hasan? Ini kan tentunya nggak sendirian ya, ada teman-teman pengurus juga ya. Betul. Nah, ini apa sih tantangan paling berat gitu? Tantangan paling menjalankan sebuah komunitas, intinya untuk masyarakat, tapi ini basisnya sosial. Ini tantangan paling berat apa ini? Tantangan paling berat saya menyimpulkannya orang itu silih berganti. Itu yang bagiku cukup berat di situ. Kalau soal dana, soal ini bagiku bisa dicari lah. Orang baik banyak. Cuman orang itu silih berganti. Kadang itu yang membuat kita itu masih terjebak di masa lalu gitu kan. Dan harus menyesuaikan kembali dengan orang-orang baru kan itu kan. People come and go. People come and go. Itu yang saya merasakan itu sangat berat kan itu kan. Jadi kita perlu mengakrabkan diri lagi, membuat bonding dan itu. Betul. Saya rasa itu yang paling berat karena untuk akses ke berbagai macam hal, kalau kita mau maju, kita mau koordinasi itu lebih gampang. Iya. Kan gitu. Ini kalau misalkan kita harus selalu dengan orang baru, harus mengedukasi lagi, mensosialisasi dari dasar lagi. Ini kan kayak ngulangin terus gitu ya. Ngulangin terus. Ini dan mungkin terkadang kesannya jadi capek, betul ya? Iya, saya sangat capek sekali. Semoga teman-teman yang ada di transit ini selalu semangat dan semoga tidak terlalu banyak transisi. Iya. Mungkin perlu dikuatkan, ini mungkin ya, perlu dikuatkan sama orang-orang lokal ini. Ya, betul. Supaya ketika sudah wisuda atau lulus dari kuliah atau mungkin lulus dari sekolah, dia tetap bergabung. Tapi kalau misalkan anggotanya yang dari luar Solo itu tetap gabung, mungkin bukan porsi intinya atau apa. Ini mungkin bisa jadi masukan atau evaluasi saja. Ini yang perlu kita benahi. Iya. Jadi terkadang kita berekspektasi cukup tinggi sama teman-teman, ternyata kemudian dihantamkan dengan realita gitu yang kemudian susah kan itu. Iya. Apalagi dihantamkan dengan realita harus bekerja dan sebagainya. Ini orang-orang seperti kita itu agak aneh, Mas. Biasanya kan angkatan kita itu udah kerja, udah ini, udah itu. Yeah. Nah, kita itu malah ngurusin apa yang kemudian bukan porsi kita kan itu kan. Yeah. Baik lagi karena ini adalah panggilan hati dan saya rasa sebagai manusia yang punya
akses ke pendidikan, akses ke literatur yang cukup baik, itu menjadi salah satu tanggung jawab kita semua untuk Tanggung jawab moral ya. share apa yang kita baca, apa yang Betul. kita pahami, agar kita nggak pintar sendiri. Karena mohon izin, di masa depan kalau kita pintar sendiri, kita akan suapek. Iya, Kita akan mengkrit lagi dari awal. betul. Mending sekarang kita ajak adik-adik itu running kan, itu kan, kita ajarin macam-macam. Suatu saat nanti kita ajak running bisa Cepet ya. cepet. Itu yang kemudian saya punya imajinasi di masa depan seperti itu. Wah, luar biasa sahabat TV 10. Terima kasih banyak Transit Siap. udah mampir di TV 10. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi dan sukses buat teman-teman Transit. Dan ini dia sahabat TV 10, ngobrol santai kita bersama komunitas Transit. Bagi yang mau bergabung silahkan, ada Instagramnya ya. Siap. Ada, silahkan Transit cek official. Transit Official. Nanti kalau mau nanya-nanya boleh di sana. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.